Kamu udah beres kerjanya? Udah. Proyeknya kan udah selesai. Kok kamu masih di sini? Iya udah sih, udah beres sih sebenarnya proyek taman ini. Tapi karena aku suka, jadi aku kayak sering nikmatin gitu di sini. Pengen ngerasa puas aja sama hasilnya gitu. Tapi bagus nggak sih menurut kamu? Bagus. Bagus banget. Kamu suka? Suka banget. Makanya aku jadi suka mampir ke sini sih. Pas banget. Depan kantor aku. Dan aku yakin semua orang yang nongkrong di sini, main-main ke sini, mereka pasti suka. Jadi sebenarnya konsep awalnya itu aku nggak tahu akan sampai atau nggak sama orang-orang. Jadi taman ini konsepnya kebebasan, ketenangan, dan juga kenyamanan. Jadi maunya aku nirin, kalau memang ada yang lagi sedih atau hatinya nggak enak itu dia datang ke sini, dia bisa lebih tenang dan pulang dari taman ini dia bisa lebih happy gitu. Pengennya aku. Masuk. Konsepnya masuk. Dan aku nggak tahu sih semuanya setuju atau enggak. Tapi aku mau kasih nama taman ini Taman Ariana. Ya kan pas juga depan kantor kamu Ariana Glow. Oh iya, iya karena depan kantor ya, depan kantor Ariana Glow. Bukan juga sih Rin. Tapi emang kayaknya Taman Ariana tuh enak didengar gitu. Mau kemana, Bu? Ya mau pulang lah, mau kemana lagi? Maaf, Bu, sebelum pulang tolong selesaikan pembayarannya dulu. Namanya belum dibayar? Belum, Bu. Iya, tenang aja, saya bayar nih. Berapa sih totalnya? Tunggu sebentar ya, Bu, saya ambilkan bilnya. Kamu di situ aja aku fotoin. Oke? Tanya. 1, 2, 3. Senyumnya boleh yang ikhlas nggak? Jangan kayak orang banyak utang gitu. Iya, Ya? oke. Oke? Oke. Coba yang mana yang nggak punya utang? Satu lagi berdiri kali ya? Iya. Boleh nggak? Coba. Op. Situ aja. Pegang aja tasnya juga bagus, Rin. Pegang tasnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini, Bu, bentar. Nih, Maaf, Bu, ATM-nya nggak bisa, kartunya ditolak. kok nggak bisa sih Mbak? Coba ini mungkin mesinnya rusak kali, coba dicek lagi deh. Enggak, Bu, tadi saya coba buat pelanggan lain bisa kok. Bisa sih. Tunggu. Nih, pakai yang ini nih. Maaf, Bu, kartu yang ini juga nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa, Bu. Kok bisa nggak bisa ada duanya sih? Jadi gimana, Bu? Udah Mbak tenang aja, saya bakal bayar kok. Udah gak usah khawatir. Saya telepon suami saya dulu. Oh ya, silakan. Saya tunggu di kasir ya, Bu. Nanti pembayarannya langsung ke kasir aja. Iya. Lagi dong. Enggak, udah jelek. Siapa yang bilang jelek yang kamu lihat? Bagus kan? Aku kirim ke handphone kamu ya? Iya, boleh. Mau kirim ya? Kamu aktifin Bluetooth kamu. Iya. Udah? Udah. Aku pulang duluan deh. Nanti fotonya dikirim pas kamu santai aja. Ya nanti aku email kali ya. Iya. Bye. Bye. Halo? Kamu tuh kemana aja sih? Ya apaan sih, ada apaan?
Pokoknya sekarang kamu kesini nyamperin aku ya, bayarin buat makanan aku. Ini kartu ATM aku gak ada yang bisa soalnya. Aku udah share tempatnya ya. Pokoknya sekarang aku tunggu, cepetan. Dit, kamu tuh makin lama emang makin ngeselin kamu, Dit. Siapa yang makan, siapa yang harus bayar? Seenaknya lagi kamu nyuruh-nyuruh aku begitu. Untung aja kamu hamil anak aku, Dit. Kalau nggak awas kamu. Tunggu Anjani. Saya tahu setelah pembicaraan tadi itu, kamu pasti akan mulai menghindari saya. Sudahlah Kusuma. Tidak usah dibahas masalah ini. Bukannya kemarin kita baru aja ketemu kan? Saya harap nextnya kalau kamu ketemu lagi dengan saya, kita bicara masalah bisnis aja. Tidak lebih dari itu. Oh, barangkali aja ini suatu tanda. Kenapa kita bisa tiba-tiba diperjumpakan lagi? Mungkin kita harus meneruskan pembicaraan yang terpotong tadi. Cukup Kusuma. Andaikan istri kamu tahu, pasti dia akan kecewa. Istri kamu baru saja meninggal. Dan sekarang kamu mengatakan kalau kamu tuh masih mencintai saya. Ayo Kusuma, jangan seperti itu. Sungguh tragis banget ya kematian Devi itu. Baru aja Devi itu pergi, suaminya udah mendekati wanita lain. Ya ampun, kasihan banget sih. Ini ya Kusuma yang selalu dibangga-banggakan sama Devi. Ternyata sama busuknya. Sian deh. Niken, tolong Niken, jaga ucapan kamu. Ups. Kalau Anda tidak tahu permasalahannya, sebaiknya Anda tidak usah ikut campur. Oh ya? Udah jelas kok. Kalau Kusuma ini berusaha mendekati Anda, kuping saya masih sehat, mata saya juga masih sehat. Terus kenapa Anda nggak terima aja, Kusuma? Maaf ya, saya tidak mau berurusan dengan istri seorang kriminal. Maksud kamu ngomong gitu apa? Hei! Sar, maaf, Ai lupa bawa dompet. Ai belum isi bensinnya, Sar. Gimana, Sar? Ntar kalau misalnya nggak isi, mobil kita mogok, Sar. Gimana, Sar? Ya udahlah, saya ikut dengan kamu isi bensin. Ya, ambil di sini, Sar. Ketahuan nih. Ke ruangan saya sekarang. Ya, Pak. Kamu saya pecat. Saya salah apa, Pak? Kamu kan? Kamu yang kasih dokumen itu ke Saka. Iya kan? Tapi Pak Saka yang minta, Pak. Itu kan Saka yang minta, bukan saya. Kenapa kamu kasih? Maaf, Pak. Saya sudah lancang. Keluar. Saya nggak akan biarin Saka manfaatin ini untuk menjatuhkan saya. Ups. Ada mantunya Anjani juga di sini ya. Sayang sekali ya nggak lihat drama mertuanya tadi. Maksud Tante apa ya?
Ya, drama kalau ternyata selama ini Kusuma, papinya Ariana itu menaruh hati sama mertua kamu itu. Pasti setelah ini dia kasih tahu Saka. Biar aja untuk keluarga mereka ribut. Shh. Jangan kaget gitu dong. Mukanya jangan tegang, biasa aja. Oke. Bye. Sak, kamu lagi ngindar ya dari aku? Bukan gitu sih, Dit. Cuma gimana ya kalau kita sering ketemu, itu juga pasti akan bikin sulit diri kamu sendiri. Dan aku juga nggak mau, Dit. Kamu udah terlalu baik sama aku dan aku nggak mau ngerusak hubungan pertemanan kita. Kenapa aku harus ngomong sih? Kalau aja aku tahu Saka bakal ngejauh, aku nggak bakal ngomong. Ya, halo Dante. Kenapa? Aku udah selesai kerja kok. Boleh. Aku lagi nggak sibuk. Yaudah nanti kita ketemuan di kafe deket rumah sakit ya. Bye. See you. Suamiku, Iya. makasih ya tadi udah dibayarin tagihannya. Iya, sama-sama. Aku tuh nggak tahu deh kenapa tiba-tiba ATM aku tuh nggak bisa semua, aneh banget. Kamu tahu nggak? Aku tadi ketemu sama ibu kamu, terus dia nyamperin aku marah-marah gitu aja, tau nggak? Gara-gara aku keluar. Emangnya kenapa sih dia tuh marah-marah mulu sama aku? Emang aku harus dipenjara gitu sama dia, di rumah nggak boleh kemana-mana? Solid banget deh. Saka, kamu tuh dengerin aku nggak sih? Kebiasaan banget ya kalau lagi cerita. Iya, aku dengar kok. Dit, aku sekarang buru-buru masih banyak urusan. Oke, sekarang kamu pulang aja sendiri naik taksi online deh. Ayo. Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu tadi udah cuekin aku di kafe Jamais ya. Kamu bikin malu aku di sana. Terus sekarang kamu nyuruh aku pulang naik taksi, pulang sendiri gitu. Tega banget sih. Aku ada urusan. Urusan apa? Ya nggak semua urusan yang aku mau lakuin harus lapor ke kamu, Dit. Udah pulang. Ayo. Tunggu. Apa lagi sih? Ini aku mau ngomong serius sama kamu. Ya apa? Aku tahu ini dari Tante Niken. Dia bilang katanya Kusuma itu menaruh hati sama ibu kamu. Dit, udahlah. Udah, kamu nggak usah percaya berita yang belum tentu benar. Oke? Mendingan sekarang kamu pulang, di situ banyak taksi. Ayo. Enggak, kamu tega banget sih nyuruh aku pulang. Kamu mau uang nggak? Hah, aku buru-buru nih. Ayo. Udah, nggak perlu kamu antar, aku bisa sendiri. Sayang, kamu kenapa sih? Kok semenjak kamu ngilang jadi pendiam kayak gini? Kamu ada apa? Enggak apa-apa. Maaf ya, aku harus bohongin kamu. Karena aku nggak ada pilihan lain, sayang. Aku sayang banget sama kamu, sayang. Please ya, jangan tinggalin aku. Kamu kenapa sih sayang? Kamu beneran aneh deh. Ada apa? Cerita dong. Kamu ini gimana sih? Orang makin sayang kok dibilang aneh? Iya sayang aku. Aku juga sayang banget sama kamu. Cokiku yang bucin sama aku nih. I love you. Love you, Mom.
Din? Hai, sorry. Ternyata jalanan macet banget. Gak apa-apa kok. Oke. Kenapa? Ada apa Dante? Ini loh, ibu saya nanyain. Kamu jadi mau lihat rumah atau enggak? Gimana ya? Aku sih udah lihat rumahnya, cuman kayak untuk sekarang ini nggak dulu deh. Aku masih butuh uang untuk keperluan lain. Untuk orang tua aku dan aku juga harus balikin uangnya, Bram. Tapi kan saya udah bilang ke kamu, kalau saya emang pengen bantu kamu. Aduh Dante, udahlah. Nggak usah bantuin aku lagi, ngerepotin. Saya nggak direpotin kok, Din. Santai aja. Kamu kayak nganggap saya siapa aja sih, Din? Itu dia masalahnya Dante. Karena kita bukan siapa-siapa, makanya cukup bantuin aku. Jangan terlalu berlebihan. Udahlah, aku nggak enak kalau kayak gini terus. Din, saya itu cuma mau bantuin kamu. Sebelumnya makasih banyak. Tapi please, udah cukup nggak usah bantuin aku lagi. Aku nggak enak kalau utang budi sama banyak orang. Ya, tolong ngertiin aku. Papi minta maaf ke Mami. Papi sudah bilang begitu ke Anjani. Dan Papi sudah menyembunyikan soal perasaan Papi selama ini dari dulu ke Mami. Sampai Mami sekarang sudah nggak ada lagi di dunia ini. Papi benar-benar minta maaf ya, Mi. Erin? Papi ngapain aja hari ini? Oh, ini seperti Arin lihat. Papi nggak ngapa-ngapain sayang. Arin kan baru pulang ya. Pasti Arin kan mau istirahat. Arin istirahat, Papi ke kamar aja ya sayang ya. Iya, Pi. Aku tuh kangen sama Abian, Mas. Aku tuh pengen ketemu. Aku pengen gendong dia. Iya sayang, aku ngerti banget. Tapi kamu sabar ya. Sebentar lagi Abian akan kumpul sama kita di rumah. Janji ya? Janji sayang. Nanti kita jenguk ke rumah sakit ya. Kenapa, Ri? Kayaknya kamu nangis mulu deh. Mama dulu punya anak Galvin tuh nggak pernah tuh yang namanya nangis, terus cengeng kayak kamu gitu deh. Ri, yang namanya jadi ibu itu harus kuat, jangan cengeng. Ma, Riri lagi kangen sama Abi ya. Sebentar sayang. Ma, Riri itu sekarang lagi kena sindrom baby blues. Jadi please Mama jangan marahin dia sekarang, oke? Okay? Apa lagi sih itu? Hah? Istilah baby bluesan? Mama dulu nggak ada tuh istilah kayak gitu. Iya, Galvin tahu, tapi please kita ngobrol soal ini besok aja ya. Karena Riri udah capek, pengen istirahat. Iya, tapi Mama padahal mau curhat. Iya, bisa besok kan curhatnya, ya kan? Iya, ya, tapi kan... Ya. Ayo, udah, ayo. Vin, Suamiku, ya ampun akhirnya kamu pulang juga. Aku tungguin kamu dari tadi. Aku mau lanjutin cerita kita tadi yang belum selesai. Suamiku, ibu kamu tuh ya selalu aja duduk-duduk aku. Bingung deh sama dia. Kamu tahu, tadi di kafe aku dibikin malu sama dia. Orang-orang pada ngeliatin aku jadi salah paham kan? Katanya ibu kamu tuh orang yang berintelektual. Tapi bisa-bisanya dia nggak bisa ngebedain fakta. Masa aku dibilang selingkuh? Ya nggak mungkin banget lah. Aku kan cuma sayang sama kamu, suamiku. Udah gitu, dia bisa-bisanya bilang aku tadi mau pergi keluar sama orang lain. Padahal aku mau ketemu sama kamu. Emang dianya aja gak suka sama aku selama ini. Ada aja mau ngejelek tentang aku. Udah. Udah. Iya, terus apa tanggapan kamu?
semua orang curiga sama kamu, itu udah seharusnya, Dit. Kamu pantas dicurigain. Maksud kamu apa sih, Saka? Kamu kira aku nggak curiga sama kamu? Aku masih tahan semua kecurigaan aku. Karena ada anak aku dalam kandungan kamu. Jadi kamu masih nggak percaya sama aku? Kamu nuduh aku selingkuh juga?